Hai, my name is Yul. Welcome back. Di video kali ini aku mau rekomendasiin buku, novel tentang orang ketiga yang cocok banget buat penonton Korean drama The World of Married Couple. The World of Married Couple ini menceritakan seorang dokter yang menemukan kalau suaminya selingkuh sama wanita yang lebih muda, tapi dia pura-pura nggak tahu dan diem-diem ngatur strategi karena ternyata dia juga dikhianati sama orang-orang terdekatnya. Drama ini mengadaptasi serial BBC yang judulnya Dr. Foster. Tapi kayaknya lebih boomingan Korean dramanya, apalagi di Indonesia. Terus katanya pencahin rating tertinggi. Sejauh ini udah keluar 12 episode dan aku baru nonton 5 episode. Ceritanya tuh bikin lagi, tapi aku sering gregetan dan kesel gitu pas nontonnya. Jadi aku sering banget berhenti nonton dulu, terus lanjut lagi, terus kadang aku ngintip ke bagian akhir. Aku bahkan udah loncat-loncat ke episode-episode selanjutnya. Bahkan aku udah ngeliat ending episode 12. Di saat aku lagi istirahat menenangkan diri dari semua kekesalan itu, aku ingat kalau ada novel yang ngangkat tema serupa tentang orang ketiga selingkuh. Ada beberapa yang mungkin nyerempetnya lebih ke cinta segitiga. Mau tahu apa aja? Yang pertama adalah P.S. I Still Love You karya Jenny Han. Ini adalah buku kedua dari trilogi To All the Boys I've Loved Before. Kamu harus baca novel pertamanya dulu untuk ngerti konteks dan gimana hubungan Lara Jean ini. Tapi simpelnya, Lara Jean kayak punya kesepakatan untuk pura-pura pacaran sama Peter Kavinsky. Terus datanglah John Ambrose. Lara Jean dulu suka sama John Ambrose dan semuanya jadi rumit karena Lara Jean dan Peter Kavinsky itu punya status walaupun berdasarkan kesepakatan dan kepura-puraan. Jadi bisa dibilang John Ambrose ini orang ketiga di hubungan mereka, tapi dia tuh nggak nyadar dan nggak sengaja masuk ke situ. Ya jadi dia cuma datang di tempat dan waktu yang salah. Tapi kayaknya sebagian orang nggak nganggep John Ambrose itu orang ketiga karena lebih dipasarin kayak cinta segitiga gitu. Filmnya juga kayak gitu. Dan by the way, aku tim John. Yang kedua adalah Look at Me Please karya Sophie Meloni. Ini menceritakan Laras yang mau mengambil Gary dari pacarnya yang sekaligus adalah teman baiknya, Lily. Dulu Laras dan Gary ini sempat dekat, tapi karena satu dan lain hal, Gary ini jadinya malah sama Lily. Nah, Laras itu baru tahu kejadian sebenarnya dan dia mau memperjuangkan apa yang harusnya dia dapetin. Jadi siapa orang ketiga di cerita ini? Kayaknya Laras deh yang salah. Tapi kalau ngeliat dari sejarah latar belakangnya, jawabannya bisa beda lagi. Bisa cerita kayak ini, di mana dua ceweknya itu saling kenal atau paling nggak tahu satu sama lain. Mereka biasanya yang paling ribut. Sementara si cowoknya diam, pelin-pelan, dan bikin kesel. Kayak siapa ya? Yang ketiga adalah The Girl on the Train karya Paula Hawkins. Menceritakan Rachel yang alkoholik dan belum bisa move on dari pernikahannya yang gagal. Dia masih sering ngunjungin rumah lamanya yang sekarang ditinggalin sama mantan suami sama istri barunya. Di salah satu kunjungannya itu dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Besoknya ada kabar orang hilang, dan Rachel yakin yang dia lihat itu bisa jadi bukti. Tapi orang-orang nggak percaya sama dia, soalnya kan dianya tukang mabok. Terus dia dikira mau ngedeketin mantan suaminya. Biasanya orang mikir konflik orang ketiga ini selalu ada di cerita romance, tapi di sini nggak. Ini thriller misteri. Pas aku nonton The World of Married Couple juga kerasa menegangkan gitu karena banyak hal-hal yang tidak terduga. Nah, pas aku baca novel ini juga ngerasa kayak gitu, kesel. Apalagi pas aku nonton film adaptasinya. Yang keempat adalah Sincerely Yours karya Tia Widiana. Menceritakan Inge, seorang penulis novel thriller yang tinggal sendiri karena dia menolak. Dekat dengan ibunya yang menikah lagi, lalu dia kenal dan deket banget sama tetangganya Alan. Tapi Inga nggak tahu, dan Alan juga nggak ngasih tahu kalau dia sebenarnya udah nggak single. Korban dari konflik orang ketiga itu dalam pernikahan gitu, biasanya adalah anaknya. Si anak ini biasanya jadi benci sama orang tuanya, sama orang-orang yang
terlibat di konflik itu, terus ada kemungkinan punya beberapa isu. Salah satunya ada potensi dia ngelakuin apa yang orang tuanya lakuin. Aku sebenarnya suka sama tulisan penulis ini dan buku pertamanya yang Mahogany Hills. Aku suka banget, tapi untuk buku yang ini berat banget bacanya dan kurang suka gitu sama konfliknya. Aku jadi bingung harus aku dukung atau enggak. Karakternya maksudnya. Yang kelima adalah The Court of Mist and Fury karya Sarah J. Maas. Ini adalah buku kedua dari trilogi The Court of Thorns and Roses. Di buku pertamanya, The Court of Thorns and Roses itu retelling dari dongeng Beauty and the Beast. Jadi si Beauty diculik sama The Beast, terus mereka mulai dekat dan tumbuh benih-benih cinta. Di sini ceritanya kayak gitu, terus ada konflik, terus ada kayak bantuan bersyarat, konflik ending. Nah, di buku keduanya, yang ngasih bantuan kemarin itu minta bayaran. Dan dia jadi orang ketiga di antara Beauty and the Beast. Aku suka banget sama buku pertamanya. Tapi pas buku keduanya muncul dengan cerita yang, kenapa tiba-tiba dia sama itu, semua jadi hancur. Buat aku. Soalnya di buku fantasi YA, jarang banget si tokoh utamanya itu ganti love interest, ganti pasangan. Dan ini terjadi, dan pembaca itu lebih dukung orang ketiga ini, sementara aku bingung dan aku jadi menolak untuk baca. Sebenarnya aku penasaran sih, apakah ini saatnya aku untuk baca sekarang? Nah, itu ada buku-buku novel tentang orang ketiga yang aku rekomendasiin, terutama untuk kamu yang lagi gregetan banget nonton drama Korea The World of Married Couple. Kalau kamu tahu atau ingat buku lain yang mungkin punya tema serupa, kasih tahu aku dengan nulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Yang cocok banget buat penonton Krama Dorea.